Apa itu diare? Diare adalah peningkatan dalam frekuensi buang air besar atau kotoran, serta pada kandungan air dan volume kotoran itu. Diare dapat menjadi masalah berat. Diare yang ringan dapat pulih dalam beberapa hari. Namun, diare yang berat dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan, atau juga masalah gizi yang berat. Diare adalah penyebab kematian yang kedua pada anak balita setelah pneumonia. Diperkirakan 4 miliar kasus diare terjadi setiap tahun pada anak balita di seluruh dunia. Setiap tahun, 1,5 juta anak balita meninggal karena diare. Diare membawa kematian lebih cepat pada anak-anak dibanding orang dewasa karena terjadinya dehidrasi dan malnutrisi. Diare disebabkan oleh bakteri yang tertelan, utamanya dari kotoran manusia atau tinja. Hal ini terjadi karena pembuangan tinja yang tidak aman, kebersihan yang kurang, dan kurangnya persediaan air minum yang bersih untuk anak-anak yang sudah tidak diberi ASI. Anak-anak yang diberi ASI eksklusif pada 6 bulan pertama dan mendapat imunisasi pada waktunya lebih jarang yang terkena penyakit diare. Anak-anak yang terserang diare harus diberi banyak cairan dan makanan selain larutan khusus yang disebut oral rehydration solution atau ORS dan zinc untuk mengurangi kegawatan penyakit. Inilah 4 langkah untuk menghindari penyebaran kolera atau diare. 1. Cucilah tangan dengan air dan sabun sesudah buang air besar, sesudah kontak dengan tinja, sebelum menyentuh atau menyiapkan makanan, sebelum makan dan sebelum memberi makan anak. 2. Buanglah tinja termasuk dari bayi dan anak-anak balita di jamban atau mengubur. Bersihkan tempat-tempat yang terkena tinja. 3. Pakailah air layak minum atau air yang sudah dimasak sampai mendidih. 4. Cuci, kupas, atau masak makanan sesuai jenis makanannya. Apa yang seharusnya diketahui oleh keluarga dan masyarakat tentang diare? Yang pertama, diare menyebabkan kematian anak karena banyaknya keluar cairan dari tubuh sehingga tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Segera setelah terjadi diare, berikan anak cairan ekstra bersama dengan makanan dan minuman biasa. Yang kedua, kehidupan anak terancam jika banyak mengeluarkan cairan dalam 1 jam atau kotoran yang mengandung darah. Bawalah segera ke petugas kesehatan. Yang ketiga, ASI eksklusif pada 6 bulan pertama yang dilanjutkan dengan pemberian ASI sesudah 6 bulan dapat mengurangi resiko terkena diare. Vitamin A dan obat zinc dapat mengurangi resiko diare. Yang keempat, anak yang terkena diare harus tetap diberi makanan seperti biasa. Bila sudah sembuh, anak harus diberi makanan lebih banyak agar mengembalikan energi dan zat makanan yang hilang karena sakit. Yang kelima, anak yang terkena diare harus diberi oral rehydration solution atau ORS dan obat zinc setiap hari selama 10-14 hari. Obat anti diare biasanya tidak efektif dan bisa membahayakan. Yang keenam, guna mencegah diare, semua tinja termasuk tinja bayi dan anak-anak harus dibuang ke jamban. Bagi yang tidak memiliki jamban, tinja harus dikubur. Yang terakhir, kebiasaan hidup bersih dan minum air layak minum dapat mencegah diare. Tangan harus dicuci dengan sabun dan air mengalir setelah buang air besar. Kontak dengan tinja sebelum menyentuh dan menyediakan makanan untuk anak. Orang tua harus segera membawa anak ke petugas kesehatan jika anak Anjuran pemberian minum kepada anak selama diare. 1. Air susu ibu harus diberikan lebih sering dari biasanya. 2. Oralit dicampur air minum yang bersih. 3. Kuah sup. 4. Air tajin dari menanak beras. 5. Air buah segar atau jus. 6. Air kelapa. 7. Air bersih dari sumber yang aman.